Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini perlu saya luruskan dulu ya. Niat saya mengundurkan diri sejak dari mulai tadi pagi. Mungkin netizen bertanya-tanya ataupun mungkin berpikir ada apa ini jenderal ini mengundurkan diri. Dan saya sudah tahu pengunduran diri saya ini akan mendapatkan konsekuensi yang bermacam-macam. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi dalam hal ini saya tegaskan, saya tidak bisa diintervensi siapapun. Makanya saya independen. Nggak usah dikait-kaitkan dengan di sebelah saya ada Farhad Abbas, nggak ada hubungannya. Salah saya katakan salah, benar saya katakan benar. Dia nggak ada relevansinya. Gitu loh. Nah, kenapa saya sampai mundur? Karena pada saat ada rencana mau mengalihkan ini donasi peruntukan untuk Agus ke NTT dengan tindakan sepihak. Ini kan nggak boleh. Ini kan mau niat kemanusiaan tapi menabrak hukum. Saya secara jujur saya katakan di sini, saya juga nggak suka dengan langkah-langkah si Agus dari awal. Saya sampai sekarang konsisten, saya nggak suka. Dia cari-cari masalah ya supaya mendapatkan perhatian orang, tapi caranya nggak baik. Saya nggak suka. Dan jujur ngomong aja, kalau mau dialihkan ke NTT, saya juga lebih suka. Tetapi saya kan nggak boleh dong, gara-gara nilai kemanusiaan saya harus menabrak barikade hukum. Karena semua itu diatur oleh hukum dan perundang-undangan. Ini yang saya harus jelaskan, saya berikan kepada netizen supaya mengerti kenapa saya mundur. Jadi jangan salah persepsi dengan saya gitu loh. Saya cuma punya harga diri, saya mengerti hukum, saya tahu hukum dan saya menjalankan hukum. Jadi saya nggak bisa nabrak-nabrak hukum itu gitu loh. Saya kan diketawain nanti sama penyidik-penyidik yang lain dong. Padahal saya mantan Karwasidi, saya tahu itu salah, saya tahu itu nggak boleh. Tapi saya tetap di situ. Ya diketawain saya nanti. Termasuk rekan-rekan pengacara-pengacara yang mengerti dan tahu hukum. Pasti saya diketawain. Nggak jelas. Nah makanya saya ambil langkah itu. Kenapa saya ambil langkah itu? Sebelum saya mengambil langkah keputusan mengundurkan diri, saya sudah ingatkan diri. Saya sudah ingatkan semuanya. Tolong kalau kalian mau mengambil langkah seperti itu, harus ada tatanannya. Ya. Karena itu pengumpulan donasi adalah peruntukan untuk mata Agus, tidak untuk yang lain. Sedangkan Agus pada saat itu menggunakan kepada porsi yang lain, saya katakan itu penggelapan itu. Saya kan pernah ngomong itu. Oh saya sampai sekarang konsisten itu penggelapan. Saya nggak ambil Agus. Tapi karena ini peruntukan donasinya adalah untuk mata Agus, tidak boleh disimpangkan. Kalau ini mau dialihkan kepada pons yang lain, itu harus melalui mekanisme hukum. Itu loh kira-kira. Negara kita ini negara hukum. Jadi nggak boleh tiba-tiba keinginan sepihak alihkan aja. Kalau seandainya nanti ada yang mau nanti yang tidak berterima, saya bayar. Emang kita mau membayar di sini. Kita berbicara tentang hukum. Banyak orang juga banyak duit. Tapi nggak perlu seperti itu. Sama dengan saya tidak mengajarkan hukum yang benar. Saya juga ingatkan, saya sarankan, Ger, kalau kalian mau lakukan ini sampaikan dengan Densu, harus lewat pengadilan. Kalau memang Agus seperti itu bertindak, sudah ambil aja keputusan dari pengadilan biar ditetapkan. Setelah ditetapkan nanti tentunya pengetahuan Mensos ya, ke Mensos, baru nanti diputuskan. Kalau sudah keputusan pengadilan itu berkekuatan hukum tetap. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Saya juga tenang supaya aparat penegak hukum. Nah kalau saya restui, saya masih berada di situ di yayasan, sementara pihak yayasan sudah melakukan langkah-langkah yang blunder, udah menabrak hukum, yang nggak mau dong saya. Nah inilah yang saya katakan tadi. Saya ingatkan lebih dulu loh. Sebelum berangkat saya ingatkan, kamu hati-hati. Kalau kamu lakukan tindakan itu, saya hands up, saya mundur. Udah saya ngomong loh. Saya udah ngomong sebelumnya. Jangan kau lakukan itu. Kau lakukan itu, kau kena pidana. Karena itu penggelapan. Ya, murni penggelapan tuh. Kau mengalihkan fungsi, ya,
peruntukan kepada sesuatu hal, tapi kau alihkan kepada yang lain tanpa persetujuan daripada orang yang bersangkutan. Walaupun saya nggak suka, nggak usah kasih sama Agus. Tapi kasih tahu sama dia, ini kita mau kita alihkan, bagaimana menurut kamu, Agus? Saya nggak berterima, ya sudah, kami lakukan lewat jalur hukum. Karena apa? Karena kamu tidak mau diobati. Kan enak kan gitu kan? Tapi ini tidak dilakukan oleh Yayasan Giri CS. Saya ingatkan, tolong lakukan itu. Saya malu loh, saya penyidik loh. Ya. Saya ini pengacara loh. Saya tahu itu celah hukumnya salah. Masa saya biarkan kau salah? Percuma dong saya jadi PH. Yang lebih saya kecewakan, ada kelompok PH saya, penasihat PH ini, tidak pernah diajak koordinasi oleh PH yang satu. Dia mengambil langkah-langkahnya ke Polda, ke Manki, kita tidak diinformasikan. Tiba-tiba saya udah kaget-kaget aja, udah ada di sini, ada di sini. Lah terus fungsi saya apa? Fungsinya Pak Nyoman apa? Fungsinya Herwanto apa? Fungsinya itu apa? Apa kitanya apa? Jadi momok aja? Atau jadi gonggong kita di belakang begitu tanpa kita tahu apa artinya? Oh, saya nggak mau dong. Saya udah pertanyakan, tolong gabungkan, kalau mengambil langkah, tolong kami diinformasikan. Sehingga kami memberikan masukan-masukan apabila itu salah. Enggak tiba-tiba udah lewat aja. Saya tegur loh pengacara di sini sebelum saya ambil langkah loh. Kamu kenapa kamu lakukan itu? Alasannya apa? Kamu sudah sampaikan gini tapi kayaknya mereka sudah saling melempar. Pada saat saya tanya kenapa kamu lakukan dalam ADART kemudian mundurnya si Novi. Situasi lagi kisruh. Itu akan membuat persepsi macam-macam. Tapi katakan non-aktif, dia sambil fokus kepada suatu sisi, dia tetap bisa memantau. Kriteria lapangan kamu lakukan, tapi tidak dikerjakan. Jadi jangan salah loh netizen nih. Saya sebelum saya mengambil langkah itu saya sampaikan, berarti saya nggak ada harganya dong. Loh, aku ini siapa? Dibayar kagak? Duduk di situ, cuma nasihati aja, kemudian nasihatnya nggak didengerin juga. Terus saya cuap-cuap terus di media untuk membela terus, yang nggak mau dong saya. Nah itu kira-kira biar tahu rekan-rekan apa sebabnya saya mundur daripada PH-nya yayasan. Ingat loh, PH-nya yayasan loh ya. Tapi kalau ada apa-apa sama Novi atau dari serang pribadinya, saya tidak pernah mundur untuk membela dia. Khusus untuk Novi, saya tidak akan mundur membela dia apabila dia diurangi ataupun dijahati oleh orang-orang tertentu. Harus bisa dibedakan ya. Tapi menyangkut yayasan, saya hands up. Karena sudah menyimpang dari aturan hukum, menyimpang dari aturan main, dan tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dari saya dan teman-teman saya pengacara yang lain. Ngambil langkah sendiri nih, ya. Berangkat ke NTT juga ngambil langkah sendiri nih Giri nih, dengan kelompoknya. Yang paling saya menyakitkan, biar tahu netizen apa jawabnya, ya. Ya kalau yang terjadi itu konsekuensi saya nanti, saya akan tanggung.